Dok, apa sih yang membuat gigi itu berlubang harus ditambal? Untuk ciri-ciri yang benar-benar udah harus ditambal itu seperti apa, Dok? Yang mana yang sebenarnya bisa ditambal dan mana tuh yang kayak udah ini harus dicabut berarti seperti itu. Sehat bersama NK Health. Halo sahabat NK, bertemu lagi di podcast Tanya Dokter. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Weda. Halo, perkenalkan saya Dr. Weda. Sekarang saya berpraktik di NK Health Kelapa Gading. Oke, baik. Untuk tema kali ini tentang gigi berlubang. Jadi kita akan nanya-nanya nih sama Dr. Weda, gimana sih dan apa sih penyebab gigi berlubang itu sebenarnya? Oke, pertama nih dok, apa sih yang membuat gigi itu berlubang harus ditambal? Oke, yang pertama kita awali dulu dengan faktor gigi berlubang itu kenapa bisa terjadi ya. Oke. Jadi di dalam gigi itu dia ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan enamel, lapisan dentin, dan lapisan pulpa. Oke. Ya, lapisan-lapisan ini, terutama yang lapisan enamel dan lapisan dentin, dia dapat berlubang. Nah, itu diawali dari 4 faktor biasanya. Yaitu ada faktor dari mikroorganisme, dari host atau gigi itu sendiri, dari substrat, dan dari waktu. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama biasanya harus ada 4 faktor ini supaya dia bisa atau gigi itu bisa berlubang. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada salah satu dari faktor ini biasanya gigi itu tidak bisa berlubang. Oke. Gitu. Jadi kalau tidak ada faktor tersebut tidak bisa dibilang gigi itu adalah berlubang ya dok? Ya. Oke. Jadi diawali dari mikroorganisme ini dia biasanya adalah bakteri Streptococcus mutan ya. Oke. Nah, jadi gigi kita itu kan setelah kita makan biasanya ya di situ ada plak yang menempel. Oke. Nah, plak ini biasanya adalah sisa makanan. Nah, sisa makanan dan gula yang menempel di gigi kita yang tidak kita sikat itu dapat menjadi makanan dari bakteri. Nah, bakteri yang memakan sisa dari gigi kita, dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam inilah yang dia itu bisa istilahnya membuat gigi kita menjadi asam. Nah, sedangkan saat gigi kita itu asam, dalam keadaan asam, dia itu bisa terjadi demineralisasi. Nah, demineralisasi inilah yang kemudian bisa menjadi lubang gigi. Gitu. Oke. Itu secara umumnya ya dok? Atau secara khusus deh? Oke, baik. Ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri gigi berlubang itu sendiri seperti apa sih dok? Untuk ciri-ciri gigi berlubang sendiri kita bisa dilihat diawali biasanya dia ada bintik hitam atau bintik kecoklatan, ataupun ada cekungan di permukaan gigi. Gitu. Nah, jadi 2 itu nih dok, bintik hitam dan cekungan di gigi. Iya, biasanya seperti itu. Terus kalau untuk ciri-ciri yang benar-benar udah harus ditambal, itu seperti apa dok? Ciri-ciri yang harus ditambal, yang pertama ya tadi itu. Sebenarnya dari awal pun dari bintik hitam itu harus ditambal, jangan dibiarkan gitu. Jadi tetap harus ditambal, apalagi dia udah berupa cekungan, dia harus ditambal. Dan sebenarnya nggak hanya lubang gigi itu dari bakteri yang awal tadi itu ya. Jadi ini bukan kategori lubang gigi karena infeksi, tetapi dia juga bisa terjadi cekungan, misal karena erosi itu biasanya karena aktivitas kimia. Jadi kita sering makan asam, minum asam, kayak makan pempek, minum minuman bersoda itu, tapi biasanya dia kalau erosi itu dia di bagian layar gigi. Begitu juga dengan abrasi juga biasanya kalau kita menyikat gigi terlalu keras. Nah, atau kita misalnya mengunyah terlalu keras, dia ada istilahnya proses mekanisme biasanya kalau abrasi. Setelah itu ada juga atrisi. Kalau atrisi itu biasanya karena kita sering secara tidak sadar ya kita ada aktivitas mengerat itu. Seperti kalau misal kita tidur, dia ada suara giginya itu saling berdempetan gitu ya dok? Ya, saling bergesekan gitu. Tapi biasanya kita nggak sadar sih karena biasanya saat tidur, dan itu biasanya faktor psikologis. Gitu. Itu pun bisa ditambal sebenarnya. Nah, jadi ada spesifikasi tertentu nggak sih dok, kayak gigi yang mana yang sebenarnya bisa ditambal dan mana tuh yang kayak
udah ini harus dicabut berarti seperti itu. Oke, yang pertama tadi untuk yang bisa langsung ditambal biasanya dia yang sampai pada lapisan enamel sampai dentin. Oke. Dentin ini sendiri pun biasanya yang tidak sensitif ya. Kalau tidak sensitif dia bisa langsung ditambal dengan penambalan langsung. Tetapi jika sudah mencapai jaringan pulpa atau jaringan saraf, ya itu ditandai dengan biasanya dia ngilu spontan. Nah, ngilu spontan. Jadi saat kita tidur, saat kita makan, dia ngilu spontan. Nah, itu harus dilakukan perawatan saluran akar. Gitu. Perawatan saluran akar pun ada banyak. Ada yang namanya pulpotomi, ada yang pulpektomi vital, non vital. Kalau pulpotomi itu dia hanya istilahnya mengambil sebagian jaringan pulpa. Nah, jika pulpektomi vital dia mengambil semua jaringan pulpa dan nanti kan diisi ya jaringan istilahnya saluran akar atau untuk menggantikan istilahnya saraf. Untuk menggantikan pulpa atau saraf tersebut. Dan ada pulpektomi non vital itu keadaan di mana gigi tersebut sudah lubang besar, sudah ada istilahnya jaringan sarafnya dia udah mati. Itu dilakukan pulpektomi non vital begitu. Nah, yang saya tahu nih dok ya, kalau misalnya tambal gigi itu kan ada yang sementara sama yang permanen nih dok. Nah, perbedaannya di antara kedua itu apa sih dok? Perbedaan di antara kedua itu kalau tambal sementara dia hanya bersifat sementara ya. Biasanya indikasinya saat gigi itu sensitif dan belum dilakukan tambalan permanen atau biasanya tambalan antar kunjungan perawatan saluran akar. Jadi untuk perawatan saluran akar sendiri itu dia biasanya lebih dari satu kunjungan. Ada yang one visit sebenarnya, tapi kebanyakan lebih dari satu kunjungan lah. Antar kunjungannya kita lakukan penambalan sementara dahulu. Baik. Gitu. Berarti ini lebih ke durable aja ya dok ya? Durasi dari si penambalannya itu sendiri. Iya, durasi terus kekuatan juga, dan kalau tambal sementara itu tidak saya sarankan untuk digunakan terus-menerus gitu ya, karena dia itu bisa terkikis lama-lama. Sedangkan jika tambalan itu terkikis, kuman itu bisa masuk dan nanti bisa terjadi karya sekunder. Jadi bisa lubang lagi tambah besar gitu. Jadi walaupun kita sudah melakukan tambal gigi, pun itu permanen, tetap bisa ada pengikisan dan gigi itu berpotensi untuk berlubang lagi dong dok? Ya, tadi kan tambalan sementara itu kan lebih gampang untuk terkikis. Tapi tambalan permanen pun untuk kedepannya, ya itu dia bisa terkikis juga kalau kita tidak menjaga tambalan permanen tersebut. Jadi setelah kita dilakukan penambalan, sebenarnya kita harus tetap menjaga, karena tambalan tersebut tidak sekuat lapisan gigi kita, lapisan enamel yang paling luar yang warna putih itu. Dia tidak sekuat enamel. Jadi jika kita makan keras, terus minum yang asam, merokok, minum alkohol, lah itu dia bisa terkikis dan nanti kuman itu bisa masuk ke dalam lubang lagi gitu. Jadi bisa kariesnya atau lubangnya bisa lebih besar. Ada gak sih kayak perbedaan nih? Kan gigi yang sudah ditambal itu kan dibuat baru nih dok. Warnanya otomatis akan menyesuaikan dengan gigi kita nih secara alami. Nah, lama-kelamaan itu akan ada perubahannya gak sih dok? Iya. Jadi untuk perubahan warna gigi itu sebenarnya bisa ya, itu bisa terjadi. Biasanya kalau kita sering minum atau makan yang berwarna nih, misal misal minuman bersoda, sekarang kan warna-warnanya banyak gitu. Setelah itu biasanya jika kita punya kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, minum alkohol, itu bisa dia berubah warna biasanya gitu. Kan nggak semua dari orang-orang kita nih dok, maksudnya kayak dari masyarakat kita itu aware nih akan gigi berlubang. Nah, mereka biasanya juga untuk kayak menunda penambalan gigi nih dok. Bahaya dari penundaan penambalan gigi ini seperti apa dok? Ya, jadi penundaan penambalan gigi tadi seperti yang sudah saya katakan. Jadi kalau lubang itu sudah terjadi, dia biasanya cepat progresnya. Jadi progresnya cepat, lubang yang kecil dia akan cepat menjadi lebih besar. Makin besar, dia lapisannya juga makin dalam, akhirnya bisa kena ke jaringan saraf dan akhirnya harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, itu kan juga jadi pasien juga jadi rugi ya, karena kalau
tentunya tindakan penambalan akan lebih murah daripada tindakan pengatusan akar. Aduh. Begitu. Jadi sebaiknya tuh cepet-cepet ya dok, kalau misalnya udah ada ngerasa ngilu atau kayak ada rasa yang nggak enak gitu pada saat mengunyah atau makan gitu, itu sebaiknya langsung dikonsultasikan ya dok? Langsung dikonsultasikan ke dokter gigi. Oke, baik. Nah, terus untuk merawat gigi yang berlubang tadi dok, setelah ditambal. Nah, ini ada perawatan khusus gak dok dengan perawatan gigi yang sudah ditambal ini? Untuk perawatan yang gigi yang sudah ditambal sih mungkin kalau setelah habis ditambal itu untuk kan ada beberapa bahan penambalan langsung ya, ada yang semen, ada yang resin. Betul. Kalau yang semen itu biasanya dia butuh waktu untuk mengeras, biasanya 24 jam. Jadi biasanya pasien itu diinstruksikan untuk 1 jam setelah penambalan jangan makan dulu, setelah 1 jam boleh makan tetapi jangan yang keras, pakai sisi yang tidak ditambal. Baik. Jadi selama 24 jam. Kalau yang resin itu yang sewarna gigi ya dia itu langsung keras sih. Jadi kalau untuk masalah makan dia bisa buat langsung makan, tetapi ya balik lagi dia tidak sekeras lapisan gigi yang asli, lapisan enamel. Jadi tetap ada keausan lah nanti lama-lama ya. Jadi kalau misal kita sering makan yang keras, makan yang asam, yang berwarna segala macam, itu nanti dia bisa membuat haus dan jadi tambalannya tidak awet lagi. Kalau tambalan tidak awet, misal tambalan lepas ya harus ke dokter gigi lagi untuk dilakukan penambalan ulang. Oke, baik. Nah, ini nih yang lumayan agak penting nih dok untuk yang nonton kita saat ini. Jadi kayak pertanyaan selanjutnya adalah di cover gak sih dok kalau misalnya untuk penambalan gigi berlubang, terkhususnya nih dok di klinik kita, di klinik NK Health Kelapa Gading, apakah itu di cover oleh BPJS dok? Oh, kalau BPJS itu penambalan langsung biasanya di cover dan pengatusan akar di cover, tetapi harus dirujuk. Oke. Nah, rujukannya ke spesialis di rumah sakit yang bekerja sama dengan klinik NK Health. Begitu. Oke. Nah, statement akhir nih dok. Tips untuk merawat gigi untuk terhindar dari gigi berlubang, itu apa dok? Ya, yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut yang terutama ya dengan cara yang paling sederhana, sikat gigi. Sikat gigi itu harus 2 kali sehari, minimal ya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 3 kali apakah boleh? Ya boleh, tapi yang penting adalah 2 kali yang di waktu tadi yang pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Setelah itu biasakan menghindari atau mengurangi makanan yang manis dan lengket. Karena makanan manis dan lengket itu biasanya disukai oleh bakteri. Kenapa? Karena kadang kan setelah kita makan yang manis dan lengket itu dia susah untuk dibersihkan kalau kita tidak sikat gigi ya. Betul. Nah, jadi di situ dia makanan bisa menempel ke gigi, akhirnya bakteri bisa membuat gigi berlubang karena dia memakan makanan sisa tadi itu. Oke, baik. Jadi lalu setelah itu dianjurkan untuk makan makanan yang berserat, buah dan sayur. Oke. Setelah itu kalau bisa ya, ini kalau bisa silahkan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan kalau semisal didapati di gigi tersebut ada perubahan warna nih, nggak harus berlubang ya, misal ada karang gigi terus kenapa kok giginya berubah warna, silakan bisa dilakukan pembersihan gigi di dokter gigi. Intinya tuh kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di mulut atau udah merasa mulai ada nyeri-nyeri atau kalian bisa melihat sendiri nih gigi kalian itu udah ada ciri-ciri tadi yang seperti dokter Weda jelaskan, itu sebaiknya udah langsung dikonsulkan ke dokter gigi di NK Health tentunya. Dok mau nanya, kan banyak tuh orang yang masih takut buat ke dokter gigi. Ada gak dari dokter gitu jangan supaya gak takut ke dokter gigi? Nah kita kan kalau takut kayak takut sakit lah, takut dioperasi lah, takut banyak ketakutan. Ya pada dasarnya semua itu dokter gigi itu istilahnya memeriksa dulu ya. Jadi kalau Anda ke dokter gigi belum tentu langsung giginya dicabut, giginya dibur segala macam, tidak. Jadi kita cek dulu, jangan takut. Nanti kalau semisal perlu perawatan akan kita jelaskan dulu. Jadi kita tidak langsung istilahnya eksekusi segala macam, tidak begitu. Jadi jangan takut ke dokter gigi, nanti kita cek dulu, jika butuh perawatan kita komunikasikan, jika Anda setuju baru kami nanti akan melakukan tindakan. Gitu. Terus tadi kan ada penambalan tuh, ada bahan resin sama semen ya. Nah itu tuh ada
keadaan khusus atau bisa milih sesuai kita aja kemauan kita gitu. Oke. Pemilihan bahan nih dok berarti. Kalau pemilihan bahan itu untuk bahan resin ya sebenarnya dia bedanya dengan semen dia hanya dari warnanya sih. Untuk bahan resin dia lebih ke gigi yang di depan ya untuk keperluan estetis karena dia lebih sewarna gigi. Jika yang semen itu dia tidak sewarna gigi memang. Tetapi keduanya pun tidak jauh berbeda dari segi kekuatan maupun ketahanan. Begitu. Oke. Oh, gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Lanjutannya barusan. Tapi ada keadaan khusus atau emang bebas aja gitu? Bebas aja. Bebas aja. Lebih ke kalau yang dia resin dia sewarna gigi. Jadi untuk kebutuhan estetis aja gitu. Kalau misalnya resin dia lebih ke gigi anterior begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang resin juga bisa digunakan untuk gigi yang posterior atau gigi belakang. Bisa juga. Tetapi yang jelas kalau semen digunakan untuk yang gigi depan itu kurang estetis memang. Gitu. Terus yang terakhir dok, nah, ini kan kalau tentang odol ya, tentang sikat gigi. Odol. Kalau di iklan-iklan kan suka banyak tuh dipakein odol tuh sepanjang sikat giginya gitu. Sepanjang brushnya. Apakah emang harus sebanyak itu dok kalau sikat gigi? Kalau dari saya pribadi tidak harus sebanyak itu ya. Jadi cukup sebiji jagung aja nggak apa-apa itu bisa kok. Jadi kalau odol itu dia ada kandungan deterjen, lalu dia juga ada kandungan abrasifnya. Jadi kalau kita istilahnya memegang odol itu yang bagian pastanya itu kan agak kasar ya. Nah, sebenarnya kalau sikat gigi dia pakai odol yang seperti itu sebenarnya kurang baik karena dia dapat mengikis lapisan enamel jika dilakukan terlalu sering. Jadi kalau rekomendasi saya untuk odol sebaiknya pilih yang non deterjen. Kalau bisa mendapatkan, tapi kalau tidak bisa pun tidak apa-apa ya kita akali saja tadi dengan tidak usah terlalu banyak, hanya sebiji jagung aja cukup kok. Yang penting cara kita untuk menyikat gigi betul. Minimal 2 menit ya kita menyikat gigi. Setelah itu pilihlah bulu sikat giginya yang halus. Bulu sikat gigi yang halus, lalu untuk sikat giginya sendiri dia yang gagangnya lurus kalau bisa. Dan bulunya juga lurus nih. Sekarang kan banyak bulu-bulu sikat gigi yang dia istilahnya nggak lurus kan. Nah itu nanti tekanannya beda. Nah kita untuk mengatur tekanannya kita agak susah kalau dia istilahnya nggak lurus gitu untuk bulu sikat giginya gitu. Jadi yang lurus-lurus aja lah. Ternyata banyak ya dok ya. Dan selain dari pasta giginya. Iya betul sekali. Dan jangan lupa kalau sikat gigi kita juga membersihkan lidah dan langit-langit. Nah itu yang jarang sekali ya untuk dilakukan. Bahkan saya pun itu jarang nih dok untuk melakukan seperti itu. Nah ini kan teman-teman udah dapat nih tips dari Dr. Weda terkait dengan gigi berlubang, terus juga untuk pasta giginya serta sikat giginya. Terima kasih dok untuk hari ini sudah berkesempatan hadir di podcast Tanya Dokter. Sehat bersama NK Health. Teman-teman semua yang memiliki ide atau pertanyaan lain seputar gigi itu boleh banget tulis di kolom komentar dan nanti kita akan lihat dan kita akan coba untuk membahas kembali bersama dokter-dokter yang lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Dadah. Sehat bersama NK Health.